Baik Bapak, kami kelompok 3 izin mulai untuk mempresentasikan hasil laporan akhir dari proyek yang telah kita berikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang menuju sore teman-teman semua, serta Bapak Bahar Ahmad SPD MM, selaku dosen pengampu dari mata kuliah final proyek literasi digital. Di kesempatan pada hari ini, kami kelompok 3 dari kelas 4B izin untuk mempresentasikan dari alat yang telah kita buat selama hampir kurang lebih selama 1 semester ini yang kami beri nama sebagai Know the Glow. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alivia Atala Putri Rawadi dan juga rekan-rekan saya. Saya Arif Adinda Januar. Saya Holia Latifah Adakil. Saya Muhammad Habil Sugiana. Dan saya Fiona. Oke, bisa lanjut ke slide selanjutnya, Bill. Akan dijelaskan oleh Kila. Baik, terima kasih. Jadi, latar belakang dari alat yang kami bikin, yaitu perkembangan teknologi digital yang modern ini telah mendorong lahirnya Internet of Things atau IoT. Jadi, sebuah sistem yang menghubungkan perangkat fisik secara otomatis melalui internet untuk berbagi data tanpa pengawasan langsung. Bermula sejak 1980 dan istilahnya diperkenalkan oleh Kevin Aston pada 1999. IoT kini menjadi fondasi revolusi industri 4.0 yang diterapkan di berbagai bidang seperti smart home, kesehatan, dan juga transportasi. Namun, penggunaan lampu berbasis saklar manual masih menimbulkan masalah seperti pemborosan energi, keterbatasan aksesibilitas bagi lansia, dan juga penyandang disabilitas, serta minimnya kontrol jarak jauh. Nah, maka dari itu, sebagai solusi dikembangkanlah Know the Glow, sistem monitoring dan pengendalian lampu berbasis IoT menggunakan mikrokontroler node MCU atau ESP8266 yang terhubung relay dan terintegrasi dengan aplikasi Telegram, memungkinkan pengguna mengontrol lampu secara real-time dari mana saja, kemudian menghemat energi, serta mendukung konsep rumah pintar yang modern, praktis, dan juga efisien. Kemudian, ruang lingkup proyek Know the Glow ini mencakup perancangan dan pembuatan prototipe sistem monitoring dan pengendalian lampu berbasis IoT pada skala rumah tangga dengan perangkat keras berupa mikrokontroler node MCU, relay, dan juga lampu sebagai objek utama, serta aplikasi Telegram sebagai media pengendali berbasis bot untuk menyalakan atau mematikan lampu secara jarak jauh melalui jaringan Wi-Fi secara real-time. Adapun aspek yang tidak dibahas secara mendalam meliputi keamanan jaringan, pengembangan aplikasi secara kompleks, serta implementasi dalam skala industri atau komersial sehingga pembahasan tetap terarah dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oke, di sini ada tujuan dari pembentukan proyek tersebut. Yang pertama, untuk memenuhi tugas mata kuliah final proyek literasi digital. Yang kedua, untuk merancang dan juga membuat sistem monitoring serta pengendalian lampu berbasis IoT ataupun Internet of Things. Yang ketiga, untuk memanfaatkan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pengelolaan perangkat listrik. Lalu selanjutnya adalah untuk mengetahui bagaimana cara kerja sistem IoT, untuk memberikan solusi terhadap permasalahan penggunaan lampu yang masih manual, juga menciptakan inovasi sederhana berupa alat yang dapat memudahkan pengguna dalam mengontrol lampu dari jauh. Yang terakhir adalah untuk meningkatkan pemahaman dan juga keterampilan dalam penerapan teknologi berbasis IoT. Nah, selanjutnya di sini tuh ada alat yang dihasilkan dari kelompok kami, yaitu sebuah alat yang kami beri nama yaitu Know the Glow, yang dimana Know the Glow tersebut adalah prototipe dari sistem IoT untuk monitoring dan juga pengendalian lampu jarak jauh via aplikasi Telegram yang
kita biasa gunakan di smartphone. Lalu komponen utamanya itu ada microcontroller yang dalam itu ada MCU ataupun ISP8266, plus juga relay untuk mengatur aliran listrik lampu serta koneksi WiFi ataupun hotspot untuk komunikasi real time-nya. Lalu di sini ada fitur yaitu menyalakan atau matikan lampu dari jarak jauh, pantau status lampu secara real time, serta hemat energi dengan hindari lupa matikan lampu. Nah, di mana hal tersebut memberikan manfaat berupa kemudahan kontrol tanpa sangkal manual dan juga efisiensi serta dukung konsep yang berupa dengan smart home. Selanjutnya, nah di sini kita menggunakan sistematika penulisan yang telah ditentukan sendiri oleh Pak Bahar selaku dosen pengampu, mulai dari kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, serta terdapat 4 bab di dalamnya. Yang pertama ada pendahuluan, bab 2 metodologi, yang ketiga ada hasil dan analisis, dan yang terakhir adalah penutup. Selanjutnya, Bill. Oke, selanjutnya bakal dijelasin sama Hambil. Baik, selanjutnya di bab 2 yaitu metodologi, rancangan alat. NodeGlow merupakan sistem monitoring dan pengendalian lampu berbasis Internet of Things atau IoT yang memungkinkan pengguna mengontrol lampu melalui smartphone menggunakan aplikasi Telegram. Sistem ini menggunakan node MCU ISP8266 sebagai pusat pengendali yang terhubung ke Wi-Fi, relay 2 channel 5V sebagai saklar elektronik, serta lampu sebagai objek kendali. Perintah dari pengguna dikirim melalui Telegram bot, kemudian diproses oleh node MCU untuk mengaktifkan atau menonaktifkan relay sehingga lampu dapat menyala atau mati. Sistem juga mampu memberikan informasi status lampu secara real time. Dengan teknologi IoT dan koneksi internet, NodeGlow dapat dikendalikan dari jarak dekat maupun jauh, serta mendukung penerapan konsep smart home yang lebih praktis, efisien, dan fleksibel. Selanjutnya ada persiapan pelaksanaan kerja. Kelompok kami melakukan musyawarah untuk menentukan ide proyek yang akan dikembangkan. Beberapa usulan yang muncul antara lain alat penyiram tanaman otomatis, sistem lampu berbasis tepuk tangan, serta pembuatan website. Setelah melalui diskusi dan pertimbangan, kelompok memilih ide dari Arif Adinda, yaitu alat untuk menyalakan dan mematikan lampu melalui aplikasi Telegram. Ide ini dipilih karena platform yang digunakan gratis, alat dan bahan mudah diperoleh, serta biaya pembuatan relatif terjangkau. Berikut adalah ada tabel biaya yang dikeluarkan jika ditotalkan, yaitu 121.685.000 perak, serta ada tabel jadwal detail kegiatan, yang dimana pembuatan proposal di bulan Februari, mengkaji preferensi membuat alat tanggal 1, dan selanjutnya kemudian ada rancangan sistem monitoring lampu, pengujian laporan akhir kelompok, serta penyusunan laporan akhir itu di bulan Mei, tanggal 1, 2, 3, dan 4. Minggu 1. Selanjutnya ada persiapan pelaksanaan kerja. Setelah jadwal disusun, kelompok memulai membuat presentasi PowerPoint yang berisi latar belakang, rumusan masalah, solusi yang ditawarkan, serta alasan pemilihan proyek. Setelah presentasi dilaksanakan, kelompok langsung memasuki tahap implementasi proyek yang meliputi pembelian alat dan bahan, perancangan sistem, hingga proses perakitan alat. Tahap ini dilakukan secara bertahap hingga alat berhasil dibuat dan dapat berfungsi sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya, berikutnya ini ada gambar presentasi PPT. Selanjutnya ada gambar dokumentasi kelompok pada saat membuat alat. Dan di sini ada gambar tabel jadwal pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya yaitu ada struktur organisasi proyek.
teknisi elektronik itu ada Arif Adinda dan Fiona, dokumentasi ada Korea Latifah dan Muhammad Habil, kemudian ada menyusun dokumen paper dan laporan akhir yaitu Alivia. Selanjutnya ada uraian tugas tim. Alivia telah bertanggung jawab dalam menyusun paper proyek secara menyeluruh dari awal hingga akhir, serta menyusun laporan akhir. Selain itu, turut berkontribusi dalam setiap pertemuan, khususnya dalam proses pembuatan alat, seperti membantu mencari referensi melalui video, memberikan saran dan masukan saat dibutuhkan, serta membantu dalam pencarian alat dan bahan. Alivia juga berperan dalam merapikan isi presentasi PowerPoint. Kemudian ada Arif Adinda Januar, bertugas dalam pengadaan beberapa komponen utama seperti lampu downlight, kabel, dan steker. Selain itu, berkontribusi dalam proses perakitan alat underglow serta membantu dalam proses pengkodean, coding. Arif Adinda juga berperan dalam mengedit video demo yang berisi tutorial perancangan dan pembuatan underglow, serta membantu menyusunan laporan akhir khususnya pada bab 3. Kemudian ada Korea Latifah Adakhil, yaitu berperan dalam proses pengeditan video, khususnya pada bagian pembukaan dan penutup. Selain itu, bertugas dalam mengoperasian alat, menyalakan dan mematikan lampu melalui sistem, menyusun sebagai materi paper ke dalam slide PPT, serta melakukan dokumentasi selama proses pengerjaan proyek. Feria juga turut berpartisipasi dalam tahap awal pengkodean dan menyusun estimasi biaya proyek. Selanjutnya ada Muhammad Habil Sugiana, yaitu bertugas dalam pembelian beberapa alat dan bahan, serta melakukan dokumentasi selama proses pengerjaan proyek. Selain itu, menyediakan perangkat pendukung untuk proses pengeditan video dan membantu melakukan pengecekan terhadap kemungkinan kesalahan atau kekeliruan dalam proses pembuatan alat berdasarkan video tutorial. Selanjutnya yaitu ada Fiona Intan Nazala Putri, bertanggung jawab dalam pemesanan komponen secara online seperti node MCU, relay, dan kabel jumper. Selain itu, turut membantu dalam proses pengkodean atau disebutnya coding, serta berkontribusi dalam proses pengeditan video pembuatan alat bersama Arif Adinda. Selanjutnya, bab 3 akan dilanjutkan oleh Baik, di bab ketiga ini, Adinda. iya, makasih Habil. Baik, di bab ketiga ini kita akan memaparkan bagian implementasi juga pengujian ya teman-teman. Oke, yang pertama di implementasi itu, kita tahap awal harus menyiapkan alat dengan bahan. Untuk alatnya sendiri, kita membutuhkan gunting juga ada obeng. Untuk bahan, kita membutuhkan node MCU, relay, modul 2 channel, lalu juga ada kabel jumper female to female, ada lampu downlight, kabel USB, kabel biasa, dan juga steker. Next. Habil, next. Nah, di langkah pertama yang kita butuhkan itu ada node MCU, ada relay modul, juga ada 3 helai dari kabel jumper female ya. Untuk warnanya ini terserah ya, bebas sebenarnya, tapi kita dibedakan warnanya agar terlihat kabel ini tuh masuknya ke bagian mana dan yang lainnya ke bagian mana. Nah, di tahap awal kita tuh harus mengetahui kabel jumper female ini kan ada 2 sisi ya teman-teman, ada yang kiri juga ada yang kanan. Nah, kita fokus di bagian kiri terlebih dahulu, kita akan sambungkan ke node MCU. Dan node MCU itu ada yang bagian kiri dan juga kanan. Nah, di kabel female yang warna orange dan warna merah itu kita sambungkan ke bagian node MCU di sisi bagian kiri. Tepatnya itu di bagian UN1 dan GND. Lalu di sisi yang sebelah kanan di node MCU kita akan masukkan si kabel yang jumper warna hitam itu ke bagian D2. Next.
Nah, tadi kan udah di sisi kiri ya, kita ambil sisi kanan dari kabel jumper female to female-nya, kita sambungkannya itu ke relay modul, teman-teman. Nah, di mana si kabel yang warna orange itu kita tempatkan di bagian VCC, lalu di kabel hitam kita masukkan ke bagian IN2, dan yang kabel orange itu ke GND. Next. Kita masuk ke langkah ketiga. Nah, di langkah ketiga ini yang kita perlukan itu fokus ke relay modul, kabel biasa, lalu steker, juga lampu downlight. Nah, kita yang pertama itu langkah di step ketiga, itu siapkan kabel biasa ya, kurang lebih panjangnya itu 20 cm. Nah, kita juga lihat di kabel biasa ini kan ada ujung sebelah kiri dan ujung sebelah kanan. Di ujungnya sebelah kiri terlebih dahulu ya teman-teman. Nah itu kulit bagian luarnya kita kupas. Lalu nanti di dalamnya itu ada dua kabel kecil yang warna biru dan warna hitam. Nah kita fokus ke bagian kabel yang warna biru terlebih dahulu. Kabel yang kecil warna biru itu kita kupas juga. Lalu kita sambungkan ke bagian relay modul, tepatnya itu ke bagian K2 ya. Lalu beralih ke kabel kecil yang warna hitam. Kita sambungkan ke bagian steker, teman-teman. Lalu tadi kan udah tuh yang bagian sisi kiri, kita beralih ke sisi yang kanan. Nah, sisi yang kanan kita juga kupas kulit luarnya, lalu terdapat juga dua kabel kecil di dalamnya yang warna biru dan hitam, dua-duanya juga dikelupas dan disambungkan ke bagian belakang lampu downlight, tepatnya itu ke bagian KNX bus connector. Next. Nah, kita sekarang masuk ke bagian pengkodingan. Oke, langkah keempat ini kita harus menyiapkan apa aja sih? Yang pertama itu ya kabel USB, laptop, lalu aplikasi yang sudah terdownload. Kita buka aplikasi. Next. Setelah aplikasi di-download nih teman-teman, kita tuh jangan sampai lupa, kita harus download driver. Karena ini sesuatu yang mendukung proyek kita ya. Misalkan kan kita mau bikin lampu yang berbasis IoT tersambung dengan Telegram kan. Nah, maka kita harus mendownload driver yang sesuai dengan alat yang kita punya, yaitu kan Node MCU. Kita sesuaikan dengan serinya. Kita download driver yang namanya Node MCU 1.0 ESP12E modul. Juga setelah di-download si driver itu, kita pakainya boardnya itu kan banyak jenisnya. Nah, board yang kita pakai itu namanya board ESP8266. Itu sesuai dengan Node MCU jenis kita dan juga relay yang kita pakai. Nah, fokus selanjutnya setelah di-download, lalu kita mulailah pengkodingan. Pengkodingan di sini kita tuh kan apa aja sih di dalam coding, isinya apa sih? Nah, isinya itu di sini kita ngasih tahu berapa atau jumlah lampu yang akan kita operasikan. Karena operasinya di sini hanya satu, berarti kita tentukan satu. Lalu di situ juga kita tetapkan apa aja sih perintahnya. Apakah perintahnya hanya on saja, hanya off saja, atau kedua-duanya on off bisa. Nah, lalu kita juga di sini memberi keterangan lagi ya, biar si codingnya itu nggak pusing gitu. Dimana kan Node MCU kita itu berbasis WiFi ya, maka harus disambungkan ke WiFi. Di sini juga ditetapkan bahwa Node MCU kita tuh akan disambungkan dengan hotspot yang mana, namanya hotspotnya apa dan juga passwordnya apa. Nah, selanjutnya di coding juga kita mencantumkan nih teman-teman pesan informatif yang akan diberikan oleh si bot saat kita berinteraksi dengan bot Node Glow. Di antaranya itu misalkan informasinya kayak mulai Telegram bot. Terus misalkan bot tidak terkoneksi WiFi. Terus habis itu juga ada selamat datang. Misalkan ada informasi juga lampu telah dinyalakan, lampu telah dimatikan. Seperti itu. Next. Nah, langkah keenam kita itu mulai mengintegrasikan setiap elemen di antara elemen lampu, elemen relay, lalu ada juga Node MCU dengan yang codingan. Kita sambungkan dengan Telegram di mana kita itu harus yang pertama kita cari dulu di Telegram itu yang namanya fatherboard ya. Nah, setelah menemukan kita itu klik aja start atau kita ketik start, lalu nanti
si Fatherboard ini bakal meminta kita untuk mengirimkan yang namanya string token. Nah, kita tahu dari mana sih string token? String token itu ada di belakang bagian node MCU-nya. Lalu setelah kita mengirimkan string token, kita juga akan diberikan oleh si Fatherboard ini tuh bot khusus Node Glow. Jadi nama botnya itu Node Glow. Nah, kita memasuki ke bot Node Glow. Nah, Node Glow ini nanti juga kita ngirim pesan, harus ngeklik start, lalu nanti Node Glow itu akan mengirimkan pesan informatif yang telah kita rancang tadi tuh. Nah, nanti itu dikirim selamat datang, kontrol IoT bot di sini ditemukan. Nah, nanti tuh coba gunakan perintah berikut. Nah, perintahnya itu kan disesuaikan. Di sini kita hanya memberikan perintah nyalakan dan matikan. Nah, ketika kita mengeklik bagian menyalakan lampu, nanti si bot ini akan mengirimkan pesan informatif lain. Misalkan saat ini lampu sudah nyalakan. Sedangkan kalau kita mengeklik bagian matikan lampu, nanti si bot Node Glow-nya akan mengirimkan saat ini lampu sudah dimatikan. Seperti itu. Next. Nah, masuk ke bagian pengujian. Kita tuh pengujian ada 2. Untuk keseluruhan sebenarnya pengujian kita itu alhamdulillah sukses, di mana lampu dapat dinyalakan dan dapat dioperasikan ya teman-teman. Tapi memang ada beberapa kendala sedikit di dalam pengujian pertama. Itu kendalanya kita lupa membeli beberapa bahan kayak kabel dengan stekernya, lalu juga ada kendala di mana relay modul K1 itu tidak berfungsi konslet karena sempat mengeluarkan percikan api. Tapi alhamdulillahnya setelah dirubah ke relay modul yang bagian K2-nya itu menyala, lampunya pun bisa dioperasikan. Next, dalam pengujian 2 juga secara ini walaupun ada masalah di mana kita tuh dalam pengodingan lupa untuk mengoperasikannya, di mana seharusnya itu kan kita mengeklik bagian verify, sedangkan kita malah mengekliknya itu upload. Nah, di situ kita lupa bagian itu harusnya mencet centang malah panah. Tapi untuk pada akhirnya di pengujian 2 juga masalah dapat berhasil ditangani dan lampu dapat digunakan, dinyalakan, dan dioperasikan. Next. Nah, baik, kita masuk ke bab terakhir, yaitu tentang kesimpulan dari kelompok kami yang baru saja kami paparkan presentasinya, yaitu berdasarkan hasil perancangan, pembuatan serta pengujian alat yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proyek Node Glow sebagai sistem monitoring dan pengendalian lampu berbasis Internet of Things atau IoT berhasil dirancang dan diimplementasikan dengan baik. Sistem ini mampu mengontrol kondisi lampu menyala atau mati melalui aplikasi Telegram yang terhubung dengan microcontroller node MCU ESP8266 menggunakan jaringan Wi-Fi sehingga sistem dapat berfungsi kembali sesuai dengan yang diharapkan. Lalu Node Glow terbukti dapat menjadi solusi sederhana dalam meningkatkan efisiensi penggunaan energi listrik. Dengan demikian, proyek ini tidak hanya memenuhi tujuan pembelajaran dalam mata kuliah final proyek literasi digital, tetapi juga memberikan pengalaman praktis dalam penerapan teknologi IoT, serta meningkatkan keterampilan dalam perancangan sistem berbasis digital. Next. Kami mengetahui bahwa mungkin proyek kami ini mempunyai sedikit banyaknya kekurangan, maka dari itu kami juga memberikan saran-saran terbaik mungkin ke depannya agar proyek kami ini bisa berkembang, yaitu yang pertama menambah jumlah channel relay agar sistem dapat mengontrol lebih banyak perangkat listrik dan mendukung konsep smart home. Lalu yang kedua menambahkan fitur timer otomatis supaya lampu dapat menyala otomatis sesuai jadwal tanpa perintah manual sehingga lebih menghemat energi. Lalu selanjutnya meningkatkan keamanan sistem dalam autentikasi penggunaan pada bot Telegram agar hanya pengguna berwenang yang dapat mengakses alat. Selanjutnya memilih dan menguji komponen relay yang lebih teliti untuk meningkatkan kendala sistem dan menghindari kendala teknis. Dan yang terakhir, mengintegrasi Node Glow dengan platform IoT lain seperti Blink atau Google Home
agar lebih fleksibel dan mudah diakses pengguna. Bill, klik linknya, kita tampilkan video. Sebentar. So haven't you thought about that? How can I live without your love? 'Cause I'm nothing without you. How can I live without your love? I'm nothing without. Haven't you thought about that? How can I live without your love? 'Cause I'm nothing without you. How can I live without your love? I'm nothing without. Baik, cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata yang kami ucapkan. Semoga informasinya itu bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wait, pantun ya. Oke, Olive. Jadi teman-teman, Bapak mohon izin, ternyata kelompok kami sangat excited karena ini tugas terakhir ya, jadi kita ingin memberikan 2 pantun. Jadi untuk pantun yang pertama itu dari saya sendiri, kesepian tanpa kekasih. Gak mungkin sih. Boleh Adin dilanjut. Oke, selanjutnya. Pergi ke sawah bawa arit. No the glow yang keren izin pamit. Baik, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Bahar Amal dan juga teman-teman yang berkenan untuk menyimak materi kita. Sekian, terima kasih. Ya, soalnya belum ditutup salam, jadi saya mikir udah selesai belum ya? Ya, oke, baik. Ya, terima kasih teman-teman dari kelompok 3 ya.